Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Pramestri Gita Cahyani bersama dua teman saya yaitu Devi Ayu dan Ibu Duta. Kami akan mempresentasikan materi name service. Name service merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming contact. Tujuan penamaan. Yang pertama, identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasi resource dengan nama yang sesuai. Nama tidak harus sama. Yang ketiga, memungkinkan location independence. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian nama dari resource tersebut. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi, jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu, karena sulit sekali menebak nama tersebut. Contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan. Yang pertama, DNS, yang kepanjangan dari Domain Name Service, yang memintakan nama domain ke alamat, contohnya .com, .net, .edu, .gov, dan lain-lain. Yang kedua, GNS, yang kepanjangan dari Global Name Service, yang memintakan global name ke atribut-atribut. Skalabilitas dapat menangani perubahan. Yang ketiga, X500 Directory Service, memintakan nama orang ke dalam suatu email dan nomor telepon. Yang keempat, Genie Discovery Service, yaitu mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Di sini saya akan menjelaskan bagian jenis nama dari name service. Yang pertama ada usernames. Nah, usernames ini dia dibuat oleh user. Dan merujuk pada suatu objek atau layanan. Dia terdiri dari string of character. Dan ini seperti ini contohnya HP201. Dia adalah username untuk pencetak. Nah, dia terdiri dari karakter, dari string karakter, huruf-huruf dan angka. Dan dia dibuat oleh user sendiri. Kemudian ada jenis yang lain yaitu system name. System name ini sesuai namanya dia dibuat untuk sistem dan dia terdiri dari bit of string. Jadi terdiri dari bit, bukan characters. Jadi berbeda dan dia sifatnya lebih compact. Kemudian ada struktur nama. Struktur nama ini yang pertama ada jenis primitive atau flat names, yaitu unique identifier atau UIDs. Ya, ciri-cirinya dia tanpa struktur internal dan hanya berupa string of bits. Digunakan untuk perbandingan dengan UID yang lain, unique identifier yang lain. Tidak membawa informasi lain atau pure names. Dan dia sangat berguna dan banyak digunakan karena location dan application independent, sehingga tidak menjadi masalah ketika mobilitas objek, seragam atau fixed size, dan juga compact, yaitu mudah disimpan dan jika cukup besar menjadi sulit untuk ditebaknya. Partitioned names atau PN, yakni adalah selanjutnya descriptive names atau DN, yakni daftar. Selanjutnya, tujuan dari fasilitas penamaan. Yang pertama, dia efisien, karena fasilitas penamaan atau name service ini merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Dan kedua, dia tampak seperti global space, tidak tergantung pada konektivitas, topologi, dan lokasi objek itu sendiri. Dan ketiga, dia mendukung dynamic relocation of object, yaitu jika objek atau proses potensial untuk mobile, untuk dipindah-pindah. Jadi relocation objeknya itu lebih mudah. Dan yang keempat, dia memungkinkan local aliases, sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Name list. Yang pertama adalah name agent. Ini memiliki fungsi 1. Memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi klien program atau menyembunyikan lokasi name server. Yang kedua,
berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti oleh name server. Yang ketiga, mengetahui bahwa bagaimana namespace diatur sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi. Yang keempat, melakukan negosiasi kapabilitas atau availability sumber daya atau resource berdasarkan atribut. Berikut adalah gambaran dari name list. Bisa dilihat bahwa yang menghubungkan klien dengan network adalah name agent. Tapi apabila name server akan langsung berhubungan dengan network. Kemudian yang kedua dari name list adalah name server. Name server sendiri terdiri dari dua. Yang pertama adalah primary name server, yang kedua adalah secondary name server. Isi dari primary name server ini adalah mendapatkan data dengan membaca file historic, kemudian lebih dikenal dengan file zone. Yang kedua adalah secondary name server, yakni mendapatkan data dengan mereplikasi data yang ada di primary server. Yang kedua lebih dikenal dengan transfer zone. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.